Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita bisa berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu. Ibu akan panggil satu persatu, mulai dari Syalaisa, apa hadir? Ibu. Cindy Dia Nurmala, Hadir, Bu. Nida Hanifah, Hadir, Bu. Hairunisa Ananda Dewi, Hadir, Bu. Karina. Baik, Karina sepertinya sedang tidak dapat on cam ya. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai materi pengelolaan rapat. Nah, nanti di akhir sesi atau di akhir pembelajaran, nanti Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan hari ini atau materi yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Sebelumnya Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai pengelolaan rapat. Nah, pokok bahasan pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu pengertian rapat, terus apa itu tujuan-tujuan rapat, terus manfaatnya rapat itu apa, dan jenis-jenis rapat. Namun sebelum itu Ibu mau bertanya nih, adakah dari anak-anak di sini yang udah tahu apa itu rapat dan kapan sih biasanya rapat itu dilaksanakan? Ada yang mau berbagi pendapatnya? Saya, Ya, Bu. Kalau boleh? saya ingin menjawab, kalau menurut saya rapat itu adalah mungkin sekumpulan orang di mana dia itu membahas suatu hal yang urgent atau permasalahan tertentu untuk memenuhi menentukan kesepakatan tertentu, dan biasanya itu dilakukan ada yang tetap, ada yang juga yang fleksibel tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Shalaisa udah berbagi pendapatnya. Jadi baru banget ya yang udah dikatakan sama Mbak Shalaisa tadi. Jadi rapat sendiri ini dalam bahasa Inggris biasa kita sebut conference atau mungkin meeting yang artinya adalah pertemuan. Nah, rapat ini bisa dilaksanakan secara offline maupun online yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau mungkin mencari solusi atau mungkin bisa juga untuk menyampaikan informasi kepada peserta rapat itu. Nah, rapat sendiri ini diartikan sebagai sebuah media yang digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan komunikasi secara kelompok untuk membahas kepentingan ataupun permasalahan bersama, sehingga bisa mendapatkan kesepakatan maupun solusi, seperti itu. Nah, sebelum lanjut nih Ibu mau tanya lagi, kapan rapat itu bisa dikatakan berhasil? Tadi udah Mbak Syalaisa, mungkin dari anak-anak yang lain, ada yang mau berbagi pendapatnya? Iya, Nida Hanifah, silahkan. Izin berpendapat, Bu. Jadi, rapat dikatakan berhasil itu ketika kita sudah mencapai tujuan awal dari dilaksanakannya rapat itu. Mungkin gitu, Bu. Iya, benar banget yang udah dikatakan Mbak Nida ya. Terima kasih udah berpendapat. Jadi rapat itu bisa dikatakan berhasil kalau sudah mencapai tujuan-tujuan rapat yang telah ditentukan di awal. Nah, tujuan rapat itu apa aja sih? Jadi yang pertama adalah bisa untuk menyampaikan informasi. Lalu yang kedua adalah mendapatkan masukan dari peserta rapat ataupun dari pimpinan rapat itu sendiri. Yang ketiga adalah memecahkan permasalahan yang ada. Dan yang keempat adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan yang berkaitan. Yang selanjutnya adalah manfaat rapat. Nah, manfaat rapat ini bisa dibagi menjadi dua, bisa dibagi pimpinan dan bisa bagi peserta rapat. Nah, bagi pimpinan sendiri ini ada 4. Ada rapat bermanfaat sebagai pengarah, lalu sebagai fasilitator, ada sebagai motivator, dan sebagai penentu keputusan. Nah, di sini rapat bermanfaat sebagai pengarah ini biasanya pimpinan itu harus bisa untuk mengarahkan jalannya rapat itu sendiri maupun hasil rapat yang telah disepakati itu pimpinan harus bisa mengarahkan peserta rapatnya seperti itu.
Yang kedua, rapat bermanfaat sebagai fasilitator. Nah, sebagai fasilitator ini mungkin dari anak-anak ada yang mau berpendapat, kenapa sih bisa disebut sebagai fasilitator? Kira-kira pimpinan itu melakukan apa? Ada yang mau berpendapat lagi? Ya, Khairunisa Nada Dewi, silahkan. Mungkin kalau sebagai fasilitator itu karena di rapat itu biasanya diskusi-diskusi Bu, jadinya pemimpin bisa memberikan fasilitas untuk berdiskusi, untuk bertukar tentang opininya masing-masing. Iya, terima kasih udah berpendapat Mbak Khairunisa. Jadi benar banget, jadi kalau rapat bermanfaat sebagai fasilitator itu pemimpin bisa memberikan fasilitas bagi peserta rapat maupun bagi kolega ataupun stafnya yang ada di dalam rapat itu untuk bisa berdiskusi ataupun mungkin bisa memecahkan solusi dari rapat tersebut, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah rapat bermanfaat sebagai motivator. Kenapa bisa dipanggil sebagai motivator? Karena di dalam rapat ini nantinya pemimpin bisa memberikan rangsangan maupun motivasi kepada peserta rapat maupun kepada staf, kolega, ataupun orang-orang yang berkepentingan di dalam rapat tersebut agar bisa mendapatkan motivasi atau semangat lagi untuk mengerjakan tugas-tugasnya, seperti itu. Selanjutnya adalah rapat bermanfaat sebagai penentu keputusan. Tadi Ibu juga sudah singgung terkait itu bisa bertujuan untuk mencari solusi dan memecahkan masalah. Nah, nantinya di rapat ini kan peserta rapat dan pimpinan itu nantinya akan berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan tersebut dan pimpinan akan mempertimbangkan pendapat-pendapat dari peserta rapat tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya adalah manfaat bagi peserta rapat. Yang pertama adalah memperoleh gambaran terkait organisasi di masa depan. Nah, nantinya di dalam rapat ini, peserta rapat akan memiliki gambaran terkait kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan di waktu yang akan datang, seperti itu. Yang kedua, memberikan rangsangan atau motivasi. Nah, tadi kan manfaat rapat bagi pimpinan itu adalah sebagai motivator, seperti itu. Nah, bagi peserta rapat sendiri nantinya akan mendapatkan motivasi maupun rangsangan agar lebih semangat dalam melakukan kegiatan maupun pekerjaannya nanti. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik kepada pimpinan atau peserta rapat yang lain. Nah, nantinya peserta rapat itu bisa sharing atau mungkin memberikan saran, pendapat, kritik maupun bisa berbagi kendala-kendala yang dialami selama kegiatan berlangsung, seperti itu. Jadi peserta rapat yang lain maupun pimpinan rapat dapat mencari solusi bersama-sama agar kendala tersebut dapat diatasi, seperti itu. Materi yang selanjutnya adalah berkaitan dengan jenis-jenis rapat. Nah, jenis rapat ini dibagi menjadi menurut sifatnya, jangka waktunya, dan frekuensinya. Yang pertama, jenis rapat menurut tujuannya, ini ada 3 rincian, yaitu rapat penjelasan, ada rapat pemecahan masalah, dan rapat perundingan. Nah, rapat penjelasan ini nantinya pimpinan akan menjelaskan mengenai mungkin kebijakan-kebijakan baru atau informasi-informasi baru berkaitan dengan organisasi atau perusahaan tersebut agar peserta rapat dapat mengetahuinya secara keseluruhan. Lalu yang kedua adalah rapat pemecahan masalah. Ibu sudah singgung beberapa waktu yang lalu kalau rapat ini bertujuan untuk memecahkan masalah. Jadi rapat pemecahan masalah ini akan membahas mengenai masalah-masalah yang ada dan mencarikan solusinya. Yang ketiga adalah rapat perundingan. Dan rapat perundingan ini membahas mengenai internal dari organisasi atau perusahaan itu sendiri agar tidak terdapat perselisihan sehingga kondisi internal maupun eksternal perusahaan atau organisasi itu dapat terjalin dengan baik, seperti itu. Yang kedua adalah jenis rapat menurut sifatnya. Nah, ada rapat formal, rapat informal, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Nah, yang pertama ada rapat formal. Rapat formal itu biasanya dilakukan dengan adanya perencanaan dan sudah terjadwal. Nah, biasanya rapat formal ini juga sudah dirancang untuk membahas hal-hal yang telah dipikirkan sebelumnya, seperti itu. Jadi orang-orangnya pun biasanya juga orang-orang penting yang sudah diundang sebelumnya. Yang kedua adalah rapat informal. Rapat informal ini berkebalikan dengan rapat formal. Nah, rapat informal biasanya dilakukan tanpa ada perencanaan atau mungkin bisa dadakan. Dan orang-orang yang dapat bergabung dalam rapat ini tidak terkhusus hanya yang diundang saja. Jadi bisa orang-orang dari luar dapat bergabung untuk bisa mengikuti rapat bersama, seperti itu. Yang ketiga adalah rapat terbuka. Nah, rapat terbuka ini mungkin cukup sama dengan rapat informal.
Bedanya adalah rapat terbuka ini membahas hal-hal yang umum dan tidak rahasia dan bisa dilakukan atau diikuti oleh seluruh peserta rapat yang ingin bergabung untuk berapat bersama seperti itu. Yang keempat adalah rapat tertutup. Rapat tertutup tentunya berbanding terbalik dengan rapat terbuka. Rapat tertutup ini nantinya akan membahas mengenai hal-hal yang bersifatnya rahasia dan hanya diikuti oleh orang-orang yang berkaitan saja. Jadi tidak boleh ada orang-orang yang di luar kepentingan tersebut untuk mengikuti rapat ini. Jenis yang ketiga yaitu ada jenis rapat menurut jangka waktunya. Ada rapat mingguan, ada rapat bulanan, dan rapat tahunan. Nah, rapat mingguan ini biasanya dilakukan selama 1 kali dalam 1 minggu. Nah, nantinya rapat ini akan membahas mengenai hal-hal yang sudah dilakukan selama 1 minggu tersebut, atau mungkin bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada minggu tersebut. Nah, yang kedua ada rapat bulanan. Rapat bulanan ini dilakukan selama 1 kali dalam 1 bulan. Nantinya pihak yang ingin menyelenggarakan rapat telah menjadwalkan tanggal rapat pada bulan tersebut dan dilaksanakan juga evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan tersebut, atau mungkin jika ada kendala-kendala yang dialami bisa juga dilaksanakan di rapat ini. Lalu yang ketiga ada rapat tahunan. Rapat tahunan ini dilaksanakan selama 1 kali dalam 1 tahun saja. Jadi hal ini akan membahas seperti yang sebelumnya, mungkin bisa membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, lalu mungkin informasi ataupun program yang akan dilaksanakan di tahun ke depan, seperti itu. Jenis rapat yang keempat adalah menurut frekuensinya. Yang pertama ada rapat rutin dan yang kedua adalah rapat insidental. Nah, yang rapat rutin ini biasanya sudah terjadwal atau sudah sering dilakukan seperti itu. Jadi pihak yang menyelenggarakan rapat, baik itu organisasi maupun perusahaan, telah menjadwalkan tanggal bahwa biasanya contohnya di tanggal 9 kita akan melaksanakan rapat rutin untuk membahas permasalahan maupun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah rapat insidental. Mungkin dari anak-anak masih ada yang asing mengenai apa itu insidental. Jadi mungkin bisa sederhananya adalah dadakan seperti itu ya. Jadi rapat insidental ini berkaitan dengan permasalahan yang ada pada saat itu juga. Jadi mungkin pihak organisasi maupun perusahaan mendapatkan masalah yang perlu untuk diselesaikan pada saat itu. Jadi kita bisa menerapkan rapat insidental ini untuk mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada saat itu juga. Nah, itu tadi adalah materi pertemuan kita hari ini. Ada pengertian rapat, lalu ada tujuan rapat, ada manfaat rapat, dan ada jenis-jenis rapat. Nah, di sini Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Silahkan, mungkin ada salah satu dari kalian yang mau berpendapat untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, Cindy Dia Nurmala, silahkan. Jadi dari yang saya paham itu terkait dengan pengertiannya itu rapat ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, baik offline maupun online. Kemudian untuk tujuannya itu ada untuk memecahkan masalah, kemudian untuk berkoordinasi atau untuk menyampaikan informasi. Nah, untuk jenis-jenisnya tadi itu dibedakan menjadi 4, ada berdasarkan tujuannya, berdasarkan sifatnya, kemudian jangka waktunya, dan juga frekuensinya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Cindy udah menyimpulkan ya materi yang kita pelajari pada hari ini. Mungkin bisa saya ulangi kembali mengenai materi yang telah kita pelajari, yaitu rapat ini sebenarnya adalah sebuah media yang digunakan oleh beberapa pihak yang berguna untuk melakukan komunikasi secara berkelompok yang membahas kepentingan atau permasalahan bersama hingga mendapatkan kesepakatan maupun solusi. Jadi pada umumnya rapat ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat, yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan atau menentukan keputusan. Nah, jenis rapat ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan, sifat, jangka waktu, dan frekuensinya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rapat ini juga terdiri dari 2 bagian, yaitu ada pimpinan rapat dan peserta rapat yang memiliki peran yang berbeda. Nah, itu tadi adalah materi yang kita pelajari hari ini. Mungkin dari anak-anak ada yang mau bertanya, mungkin Ibu tadi menjelaskannya terlalu cepat atau ada yang belum paham?
Baik, jika tidak ada, Ibu akan memberikan informasi terkait pertemuan kita selanjutnya. Nanti pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat rapat, lalu siapa saja yang tergabung di dalam rapat dan apa perannya. Lalu kita akan mempelajari terkait peralatan apa yang diperlukan saat menyelenggarakan rapat. Seperti itu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu tutup ya. Baik, sebelum Ibu tutup, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Ibu tutup, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Bu.